Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini tiba saatnya untuk menjelaskan mengenai tema 1, subtema 2, mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Secara umum, perkembangan adalah perubahan ke arah yang lebih dewasa. Yuk kita perhatikan gambar berikut. Nih, awalnya ada bayi menjadi anak-anak, tumbuh menjadi besar, menjadi dewasa. Ini yang dinamakan dengan pertumbuhan. Kemudian, dulunya kalian digendong. Setelah itu, belajar merangkak dan berjalan hingga sekarang dapat berlari. Ini yang disebut dengan perkembangan. Kemudian, awalnya kalian cuma bisa megang dot, tapi sekarang sudah bisa makan sendiri, minum dalam gelas. Ini yang disebut dengan perkembangan. Perkembangan ini pun bermacam-macam. Awalnya kalian tidak bisa menulis, hingga sekarang dapat menulis. Yang asalnya kalian tidak bisa mengerjakan soal matematika, sekarang bisa. Itu yang disebut dengan perkembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia diantaranya yaitu 1. Makanan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Nih, contoh makanan yang sehat. Ada sayur dan buah, ada gandum, ada kentang yang mengandung karbohidrat, ada ikan dan ayam, ada lemaknya, ada susunya. Nah, ini adalah contoh makanan yang bergizi. Berikut adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Yang pertama adalah makanan pokok, misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Semuanya ini adalah mengandung karbohidrat. Kemudian adanya lauk pauk, misalnya ada daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Lauk pauk ini mengandung protein dan lemak. Kemudian ada lagi sayur-sayuran, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Sayuran ini mengandung banyak vitamin loh. Juga ada buah-buahan seperti jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Buah-buahan ini juga mengandung vitamin dan mineral. Kemudian susu, misalnya ada susu sapi dan susu kambing yang mengandung mineral dan protein. Juga ada susu kedelai loh yang diolah dari kacang kedelai. Protein terdiri menjadi dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Contohnya ada ikan, daging, susu keju, dan telur. Ada juga protein nabati. Protein ini berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya tempe dan tahu. Tempe dan tahu dibuat dari kacang kedelai. Kemudian, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia berikutnya yaitu olahraga. Olahraga dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Olahraga dapat membuat tubuh sehat. Tubuh yang sehat menjadi tidak mudah sakit. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat tumbuh dengan baik. Nah, kalau kita memiliki tubuh yang sehat, pertumbuhan dan perkembangan kita akan menjadi lancar. Tuh, ini ada gambar olahraga, beberapa olahraga yang sering kita lakukan.
Kemudian faktor berikutnya yaitu rekreasi. Rekreasi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia loh. Dengan rekreasi bersama teman, guru, atau keluarga, kita semua menjadi lebih santai, memberikan kesempatan beristirahat pada tubuh dan pikiran agar tetap segar. Dengan rekreasi ini, kita menjadi banyak hiburan juga. Itu sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Contohnya yaitu dengan cara piknik, bisa pergi kemana gitu, ke Bali, ke Singapura, ya. Kemudian bisa juga dengan kumpul-kumpul di taman saja atau camping, itu merupakan salah satu rekreasi juga. Faktor yang mempengaruhi selanjutnya yaitu istirahat. Setiap hari kita melakukan kegiatan, tubuh kita menjadi lelah dan butuh istirahat. Salah satu cara tubuh kita beristirahat adalah tidur. Saat tidur, badan terasa lebih santai dan tidak tegang. Manusia juga mengalami pertumbuhan saat tidur loh. Oleh karena itu, kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita. Tidur juga tidak boleh terlalu lama karena akan membuat badan menjadi lemas dan tidak sehat. Tuh, lihat yang lagi tidur nyenyak. Nikmatnya. Tidur itu sangat mempengaruhi ya buat pertumbuhan dan perkembangan supaya badan kita yang capek beristirahat dulu, pikiran kita yang capek juga beristirahat. Kini akan menjelaskan mengenai penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Contohnya ada bilangan 2653 ditambah dengan 3302. Hasilnya berapa ya? Ingat, jika melakukan operasi bilangan, lakukanlah dari yang paling kanan atau yang paling akhir satuannya terlebih dahulu. Kita perhatikan, ada 3 ditambah 2 jadi 5. 5 ditambah 0 adalah 5. 6 ditambah 3, 9. Dan 2 ditambah 3 adalah 5. Jadi, bilangan 2653 jika ditambah dengan 3302 menjadi 5955. Kita masuk ke contoh selanjutnya yaitu ada bilangan 1693 jika dijumlahkan dengan 5204, maka hasilnya ada berapa ya? Yuk, kita jumlahkan. 3 ditambah 4, 7. 9 tambah 0, 9. Dan 6 tambah 2 adalah 8. 1 tambah 5 sama dengan 6. Jadi, 1693 jika dijumlahkan dengan 5204 menjadi 6897. Kini kita mencoba melakukan penjumlahan dengan teknik menyimpan. Di sini ada bilangan 1200 ditambah dengan 2900. Kita lakukan ya. 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 0 sama dengan 0. 2 tambah 9 adalah 11. 11 itu angkanya 1 dan 1. Satu satuannya disimpan di bawah dan satu puluhannya kita naikkan ke atas. Kemudian setelah dinaikkan, kita jumlahkan kembali seluruhnya. 1 ditambah 1 ditambah 2 menjadi 4. Jadi 1200 ditambah 2900 sama dengan 4100. Kini kita akan coba menghitung bilangan 2465
Jika ditambah dengan 3.208, maka hasilnya di berapa? Yuk kita hitung. 5 ditambah 8 sama dengan 13. 3-nya taruh di bawah, satunya naikkan ke atas. Kemudian jumlahkan lagi semuanya. 1 tambah 6 tambah 0 sama dengan 7. Kemudian 4 ditambah 2, 6, dan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi hasilnya yaitu 5.673. Kemudian kita ke pengurangan. Kini pengurangan tanpa teknik meminjam. Contohnya ada bilangan 5.478 jika dikurangi dengan 1.254, hasilnya berapa ya? Tuh, lihat. Sesuaikan ya nilai tempatnya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan pun dengan ribuan. Itu pengurangannya harus sesuai dengan nilai tempatnya masing-masing. Kita lakukan dari yang paling kanan, satuannya terlebih dahulu. 8 dikurangi 4 yaitu 4. 7 dikurang 5 sama dengan 2. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Dan 5 dikurang 1 sama dengan 4. Jadi 5.478 jika dikurang dengan 1.254, hasilnya adalah 4.224. Kemudian kita coba selesaikan soal berikut. Ada bilangan 2.356 dikurang 1.243, hasilnya berapa ya? Kita lakukan pengurangan dari yang paling kanan dulu. Satuannya ingat. Ada 6 dikurangi 3 dulu. Hasilnya adalah 3. 5 dikurang 4 sama dengan 1. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Dan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 1.113. Kini ada pengurangan dengan teknik meminjam. Contoh pengurangan teknik meminjam ada bilangan 4.249 jika dikurangi oleh 1.926, maka hasilnya adalah 9 kurang 6, 3. 4 dikurangi 2, 2. Nah, 2 dikurang 9 kan nggak bisa. Jadi, 2 ini harus meminjam ke 4. Kita pinjamkan 4-nya menjadi 3. Kemudian satunya pindahkan ke 2 jadi 12. Nah, 4-nya jadi tinggal sisa 3. Kemudian setelah meminjam, jadi bilangannya menjadi 12. 12 jika dikurangi 9 adalah 3. 4 ini kan sisanya 3. Jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi 4.249 jika dikurangi 1.926 menjadi 2.323. Ini coba kita selesaikan pengurangan berikut. Ada bilangan 8.324 dikurangi 5.786. Pertama, kita kurangi dulu 4 dikurang 6. Kan tidak bisa karena 4 ini lebih kecil dari 6. Maka 4 ini harus pinjam ke angka 2. Nah, menjadi 14. Angka 2 sisanya jadi karena dipinjamkan tinggal 1. 14 dikurangi 6 adalah 8. 1 dikurang 8 kan tidak bisa. Jadi 1 ini harus pinjam ke 3. Jadi 11.
3 ini karena dipinjam tinggal 2. Sekarang 11 dikurangi 8 adalah 3. Sekarang 2 dikurangi 7 tidak bisa juga karena 2 masih lebih kecil dari 7. Maka 2 harus meminjam ke 8. Setelah meminjam menjadi 12 dan 8 setelah dipinjam menjadi 7. 12 dikurangi 7 sama dengan 5. Kemudian 8 yang sisa 7 kita kurangi lagi. 7 dikurang 5, 2. Jadi hasilnya adalah 2538. Kini kita akan mencoba mengurangi bilangan 4000 dengan 2315. Nah, 0 yang satuan tidak bisa meminjam ke 0 yang puluhan karena bilangannya masih 0 juga. Begitu juga ke ratusannya. Maka 0 yang ratusan minjam kepada 4. Nah, 4-nya kita pinjamkan 1 ke 0, sisa 3, dan 0 ini menjadi 10. Nah, kemudian 10 ini kita pinjamkan lagi 1 ke 0 yang puluhan. 10 ini menjadi 9 sisanya. Kemudian karena dipinjamkan yang 0 yang puluhannya jadi 10. Setelah itu, kita pinjamkan lagi 10 yang puluhannya ke satuan. Sisanya menjadi 9, kemudian karena dipinjamkan menjadi 10 satuannya. Nah, setelah ini barulah kalian kita operasikan bilangannya. 10 dikurang 5 sama dengan 5. Kemudian 9 dikurang 1 sama dengan 8. Kemudian 9 dikurang 3 sama dengan 6. Dan 3 dikurang 2 sama dengan 1. Jadi, bilangan 4000 dikurangi 2315 hasilnya adalah 1685. Kemudian kita juga mempelajari mengenai keberagaman di sekitar kita. Apa sih keberagaman itu? Keberagaman itu adalah bermacam-macam. Baik bermacam-macam suku, bermacam-macam agama, bermacam-macam kesenangan, bermacam-macam hobi, dan sebagainya. Banyak. Bagaimanakah sikap kita terhadap keberagaman tersebut? Maka sikap kita adalah harus saling menghargai dan saling menghormati terhadap keberagaman. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila yang berlambang rantai dan berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut adalah contoh beberapa sikap yang sesuai dengan nilai sila kedua Pancasila. Di antaranya, 1. Tidak sewenang-wenang terhadap orang lain. Kemudian, bertingkah sopan dan santun. Gemar membantu orang lain. Peduli terhadap penderitaan orang lain. Menghargai hak-hak orang lain. Nah, di dalam subtema ini juga kita mempelajari tentang dinamika dalam tari. Dinamika dalam tari adalah naik turunnya suasana tarian. Dinamika tari dapat berupa kuat dan lemahnya gerakan tari. Gerakan lemah adalah gerakan yang memerlukan tenaga yang ringan, karena gerakan yang dihasilkan lemah. Gerakan kuat adalah gerakan yang memerlukan tenaga yang kuat karena akan menghasilkan kesan tegas dan kuat dalam gerakannya. Contohnya sebagai berikut. Nah, sekarang ada gerakan berupa mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri. Angkat tangan kanan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Nah,
Gerakan seperti ini merupakan gerakan kuat karena dalam gerakan ini akan memberikan kesan tegas atau kuat dalam gerakannya. Kemudian ada gerakan menurunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerak-gerakkan jari, menirukan air hujan turun. Gerakan ini merupakan contoh gerakan lemah karena gerakan yang dihasilkannya merupakan lemah. Ada lagi gerakan merentangkan kedua tangan ke samping, lalu membengkokkan hingga membentuk huruf U. Gerakan ini merupakan gerakan kuat karena gerakan ini memberikan kesan kuat pada gerakannya. Lalu gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan. Gerakan ini merupakan contoh gerakan lemah karena tidak terlalu banyak mengeluarkan tenaga dan gerakan yang dihasilnya pun lemah. Ada lagi mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu mengembalikan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Nah, gerakan ini merupakan contoh gerakan lemah dan kuat. Ketika mengangkat tangan ke depan, ini memerlukan tenaga dan memberikan kesan kuat, tegas juga. Nah, pada saat membalikan telapak tangan, ini merupakan contoh gerakan lemah. Lalu ada gerakan bertepuk tangan. Gerakan bertepuk tangan ini bisa divariasikan ya, mulai dari lemah hingga kuat, tergantung tenaga dan kesan yang akan dimunculkan dalam gerakan tersebut. Saja yang ingin disampaikan, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang telah dijelaskan. Kemudian ada sebuah kalimat untuk menutup penjelasan kali ini, yaitu pendidikan adalah proses. Tidak mudah untuk menciptakan sebuah kecerdasan, maka laluilah proses itu dengan penuh makna. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.